Sengaja ku datang ke kau, lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Walau diriku kini telah berubah, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sengaja aku datang ke kau, lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmatnya malam syahdu. Seminar Yabet Tasikmalaya, cabang Tasikmalaya. Sebelum saya membuka acara, saya ucapkan sekali lagi selamat datang, dan selamat datang juga kepada Dr. Tri Gunadi yang sudah hadir sejak tadi ya dokter ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sepertinya ada sekitar 1 juta manusia, tetapi yang menjawab salam saya hanya 1-2 orang. Saya ulangi kembali, biar kita semua pada pagi hari ini lebih bersemangat dan lebih berpahala kembali. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun, sampurasun. Rampes dong di sini jawabnya ya. Itu sapaan untuk orang Sunda biasa gitu. Sampurasun, rampes. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun, terima kasih. Mewakili dari panitia Yamet Tasikmalaya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua pada hari ini dapat berkumpul dalam acara Grand Opening dan Seminar Yamet Tasikmalaya dengan tema memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus dan tips-trik penanganan di kelas atau di rumah. Hari ini Minggu 17 November 2019. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah cerah pada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Lelanur Kamila Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Dr. Tri Gunadi AMD OT SPSI, yang kami hormati Dr. Andes Haji Maman Sudirman Magister Pendidikan, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat di daerah Cigereng, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Eva Asi. Pada kesempatan kali ini mengajak Bapak Ibu hadirin semuanya untuk sama-sama marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu untuk lebih munajatkan kita, acara ini untuk lebih lancar lagi. Untuk itu acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Ustadz Asep Komarudin. Disilakan. Sudah hadir Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah, la ilaha illallah anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil 'alaina al-ghayth, anzil 'alaina al-ghayth, anzil 'alaina al-ghayth. Waj'al ma anzalta 'alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma fa'al bi wa bihim 'ajilan wa ajilan fid dini wa dunya wal akhirah. Ma anta lahu ahlu wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlu innaka antal ghafurur rahim. Jawadun karim wa aufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan lana wa li auladina wa banatina wa ahbabina wa jami' aqrabaina fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, semoga apa yang kami laksanakan sekarang, semoga Yamet yang segera dibuka ini membawa kemanfaatan bagi kami dan bagi semua orang. Semoga apa yang kami uruskan Engkau mudahkan, apa yang kami cita-citakan Engkau kabulkan. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna hadza du'ai wa minkal ijabah wa 'alaika tuqlan la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة ببركة من القرآن الفاتحة. Aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur lillahi Rabbi, dan tak lupa salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Dr. Tri Gunandi, yang saya hormati Ibu Lela sebagai owner, dan yang saya hormati tamu undangan, tokoh masyarakat yang ada di sekitar kabupaten di kota Tasikmalaya ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya atas nama mewakili owner Yamet Tasikmalaya mengucapkan selamat datang kepada khususnya Pak Tri Gunadi sebagai Direktur Pusat Yamet Pusat Jakarta yang telah sempat hadir untuk bisa membuka acara Yamet di kota Tasikmalaya ini. Pada kesempatan ini kami atas nama owner di Yamet Tasikmalaya pertama memberikan ulasan sedikit tentang mengapa Yamet di Tasikmalaya perlu berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, memang Yamet masih boleh dikatakan baru hari ini ataupun baru di Tasikmalaya inilah kami bisa membuka Yamet ini adalah sehubungan dengan sangat dibutuhkan di kota Tasikmalaya, dan karenanya Yamet di Tasikmalaya ini adalah merupakan satu upaya terapi untuk dalam rangka memberikan pelayanan di dalam hal tumbuh kembang anak. Oleh karena itu memang di Tasikmalaya respon ataupun animo untuk sangat membutuhkan keadaan atau membutuhkan pelayanan di dalam hal menghadapi terapi untuk menghadapi anak-anak yang memang berkebutuhan khusus ini adalah sangat diharapkan sekali. Bapak, Ibu yang saya hormati,
Ini kami atas nama ONER di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf jika pelayanan kami dan ataupun tempat yang kami sediakan pada kesempatan ini kurang ataupun tidak memuaskan. Ini adalah bagian dari hal yang terkecil mungkin yang kami bisa sampaikan, berikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang selanjutnya, dalam kesempatan ini pun kami berharap pada Bapak Ibu, orang tua, pasien ataupun orang tua, masyarakat, tokoh yang ada di sekitar ini, mohon doa dan dukungannya kepada kami dalam rangka pembukaan Yamed Tasikmalaya ini. Mohon dengan doa dan kemudian dukungan dari semua pihak. Dalam kesempatan ini kami berharap semua pihak yang ada di sekitar Tasikmalaya bisa merespon tentang kehadiran Yamed di kota Tasikmalaya ini. Demikianlah yang mungkin kami sempat bisa kami sampaikan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Yang paling pokok adalah kepada Dr. Tri kami sepenuhnya untuk bisa menyampaikan informasi yang lebih luas dan tentang bagaimana gambaran tentang Yamed ataupun tentang bagaimana pelayanan untuk tumbuh kembang anak di kota Tasikmalaya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sampurasun. Saya pikir tadi jawabannya adalah mangga. Jadi tadi pagi saya sampurasun mangga. Oke, terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu semuanya. Saya selaku Direktur Yamed Pusat sangat bahagia dan bangga. Akhirnya Yamed itu singkatan dari Yayasan Medical Exercise Therapy, di mana berdiri 19 tahun yang lalu. Jadi tepatnya 1 Februari 2000 di Jakarta. Nah, Yamed ini sekarang ini sudah mempunyai, ini adalah cabang ke-40. Jadi sudah bukan lagi hitungannya 5, 10, 15, tapi sudah 40 cabang. Cabang ke-40 ini diupayakan sampai ke Tasik sebenarnya tidak tiba-tiba. Jadi ada rentetan historinya. Dan terima kasih Bu Lela sudah membantu istilahnya membidani Yamed itu ada di sini. Karena jarang tempat terapi yang mempunyai profesionalitas seperti Yamed. Dan ini akan jadi satu-satunya di Tasikmalaya yang mempunyai layanan lengkap, mempunyai SOP lengkap. Jadi Bapak Ibu, jaminan dari kami bahwa SOP kami lengkap, SOP kami teruji, dan bahkan kalau terapi di Yamed pasti ada progres, pasti ada kemajuan, pasti mampu. Yamed ini sudah terbukti mampu membantu anak-anak berkebutuhan khusus, dari mulai gangguan fisik, gangguan keterlambatan berjalan, gangguan tidak bisa bicara, gangguan genetik, sampai ke gangguan perilaku. Dan Yamed ini bahkan setiap minggu kami bukan hanya melakukan edukasi pada orang tua, tapi guru dan seterusnya. Jadi kami punya program setiap minggu itu pasti ada namanya kuliah online. Jadi kalau tergabung di Yamed, dan itu boleh siapapun kok yang akan belajar tentang tumbuh kembang. Jadi boleh guru, boleh orang tua, boleh bahkan mahasiswa yang masih jadi calon psikolog, calon dokter, calon siapapun boleh belajar bersama kami, gitu. Nah, Yamed ini sebenarnya awalnya adalah karena saya peduli sama anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan nanti kebetulan anak saya lagi di dalam. Jadi anak saya yang pertama autis.
Jadi anak saya yang pertama autis, sekarang sudah gede, sudah tingginya sudah 183. Jadi nanti kalau lihat anak saya udah gede, udah kuliah, gitu. Nah, jadi Yamet ini sebenarnya awalnya adalah untuk membantu anak saya. Tapi kalau saya bisa bantu orang lain, kenapa tidak? Gitu. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau ditangani dengan baik, anak berkebutuhan khusus pun, anak saya autisme. Jadi kalau ditangani dengan baik bisa sukses. Dan kebetulan anak saya ini sudah bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nanti di sesi seminar itu boleh tanya jawab sama anak saya, gitu. Nanti habis ini kita akan roadshow, habis roadshow kita ke seminar. Nah di seminar itu kita bahas A sampai Z-nya anak berkebutuhan khusus. Dan siapkan pertanyaan terbaik Bapak Ibu semuanya, boleh nanya apa saja ke saya, gitu, tentang tumbuh kembang. Dan saya bantuin Tasikmalaya, masyarakat Tasikmalaya untuk memahami lebih banyak, lebih jauh tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Kebetulan tadi kami sudah pengalaman lebih dari 19 tahun, gitu. Dan bukan pengalaman biasa, karena kami hadir di setiap kota itu selalu menjadi yang terbaik dan bahkan memandu klinik-klinik setempat yang mau belajar lebih banyak, gitu. Karena kenapa? Banyak yang salah diagnosa. Yang saya sedih adalah banyak salah diagnosa, banyak salah penanganan, banyak salah orang tuanya nggak diedukasi, itu yang nomor satu. Kalau Yamet enggak. Kalau Yamet nomor satu adalah orang tuanya dulu yang diedukasi. Jadi sebelum saya nolong anaknya, saya harus edukasi orang tuanya. Dan prinsip pertama adalah disiplin. Kalau di Yamet itu otomatis mau nggak mau orang tuanya harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin tidak ngasih gadget, disiplin tidak ngasih makanan racun, disiplin untuk tidak bikin anak itu ada di zona nyaman, disiplin untuk anak itu selalu maju, didorong untuk tega, untuk tidak membantu, gitu. Karena penyakitnya orang tua anak berkebutuhan khusus, Yamet itu udah tulis semuanya, gitu. Dan penyakit-penyakit itu yang akan ditangani di Yamet. Penyakit apa? Penyakit orang tua yang cenderung akan terenyuh, cenderung akan membantu anak, cenderung akan kalah sama anak, cenderung anaknya jadi raja, cenderung bukan anak orang tua yang ngatur orang tua, anak, tapi anak yang ngatur orang tua, itu yang penyakitnya. Nah nanti di Yamet itu yang penyakit-penyakit itu yang akan ditangani dulu sebelum akan nolong anaknya, gitu. Nanti kita akan lebih banyak kupas di seminar. Saya cuma berpesan bahwa Yamet ini sudah punya pengalaman, tapi kami tidak akan bisa membantu anak kalau kita tidak kerjasama, gitu. Jadi butuhnya kerjasama antara Yamet dengan orang tua dan bahkan sekolah. Jadi sekolah-sekolah di seputar Yamet di Tasikmalaya ini pun kalau mau bekerja sama-sama Yamet, ayo. Dan sekarang sekolah itu diwajibkan loh, semua sekolah diwajibkan harus punya MOU dengan lembaga klinik tumbuh kembang atau lembaga psikologi. Karena semua anak yang akan masuk ke sekolah itu harus di screening. Apakah dia itu reguler, normal, atau ABK. Karena kalau ABK harus diobservasi, di assessment oleh ahli, dan dibuatkan kurikulum khusus soalnya. Jadi pasti sekolah-sekolah di sekitar Yamet ini nantinya pasti akan kerjasama sama Yamet kalau pengen akreditasinya A. Karena ternyata salah satu syarat akreditasi A adalah harus punya MOU dengan lembaga psikologi atau lembaga klinik tumbuh kembang, gitu. Jadi sekolah-sekolah sini yang belum punya MOU, ayo saya bantuin. Bukan hanya MOU, nantinya kalau sudah MOU pasti akan saya edukasi guru-gurunya. Dan jadi kita akan roadshow ke sekolah-sekolah untuk ngasih seminar parenting buat orang tuanya dan guru-gurunya bagaimana mendeteksi kelainan. Mendeteksi dulu nih, karena kalau nggak nyadar, dan banyak orang tua yang nantinya denial, gurunya kalah, chaos, gitu toh. Ibu guru tadi guru, bukan dokter, anak saya mah baik-baik saja, padahal anaknya mah gangguannya ampun-ampunan, gitu. Banyak anak-anak dengan gangguan di sekolah itu terbiarkan akhirnya karena kenapa? Karena gurunya chaos sama si orang tuanya. Orang tuanya ngaku anak saya baik-baik saja,
Padahal anaknya gangguan emosi perilaku, bangkangnya minta ampun, nggak mau belajar, kalau misalnya itu ngeles malah ke toilet, main-main di taman, nggak balik lagi ke kelas, kayak gitu tuh. Itu banyak banget masalah kayak gitu tuh di sekolah. Nah, jadi adanya IAMED di sini adalah akan membantu memperbaiki anak-anak yang bermasalah seperti itu tadi itu. Dan memperbaikinya bukan hanya anaknya sebenarnya, tapi sekolahnya dibenerin, orang tuanya dibenerin, kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Nanti kita lebih banyak di seminar. Jadi habis ini kita akan seminar. Tapi sebelum seminar pasti kita akan roadshow dulu ke dalam, melihat ada apa sih di dalam, gitu. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IAMED Tasikmalaya sukses selalu dan selalu dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diberkati. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu hadirin semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat. Silakan kemudian lanjut, Bapak sudah ada tumpuk yang siap berbagi foto sebagai kesimpulan. Sekali lagi kami mengundang kepada seluruh keluarga untuk hadir. Silakan Ibu, silakan Bapak, sebelah sini. Mangga. Nanti kalau lihat di semua ruangan ada CCTV-nya, ada pojokan itu ada CCTV-nya. Jadi putra putri Bapak Ibu kalau IAMED tidak akan miss. Nanti akan kasih kode ke ruangan mana terapinya. Bisa lihat di komputer, bisa lihat di handphone. Akan dikasih akses aplikasinya sama kodenya, gitu. Jadi bisa melihat dari manapun. Misalnya Bapak dari Singapura bisa, ya. Tinggal nyocokin jamnya, jam berapa. Dan bisa disimpan di USB, gitu. Bisa disimpan di handphone. Gitu. Jadi terapi ini adalah ruang assessment. Kalau itu adalah ruang pemeriksaan awal. Jadi IAMED itu pasti akan di assessment dulu ketemu sama
diagnosa salah penanganan. Misalnya contoh gangguan emosi perilaku, banyak pemat terapi dia terapi spesifik terapinya bego, bukan tangani gangguan emosi perilakunya dulu. Jadi kalau diabetes adalah diagnosa itu paling penting. Jadi kenapa anak itu tidak bisa bicara? Karena anaknya masih liar, anaknya gangguan emosi perilaku, anaknya tantrumnya dulu di tangan, kayak gitu. Jadi itu akan ada SOP-nya soalnya. Jadi kalau di tempat lain enggak, kalau di tempat lain dia terapi bicara, bukan terapi bicara, tapi terapi konsentrasinya dulu, terapi duduk manisnya dulu, terapi patutnya dulu, kayak gitu. Jadi diabetes itu nanti akan di-assessment dulu. Nah di sini adalah tempat untuk melihat kendalanya apa, diagnosanya apa, baru programnya apa, berapa kali seminggu, dan bahkan nanti programnya detail. Nanti ada PR-nya yang harus dikerjakan. Misalnya contoh harus bikin jadwalnya harus dibikin foto kasih ke kami. Gak boleh misalnya nih, udah diajarin, udah cari contohnya, bangun tidur, mandi, apa-apa, tinggal sama fotonya anak. Tapi katanya udah dikasih. Kalau sampai nggak bikin ya sudah, nggak usah terapi diabetes. Karena kita bantuin untuk menata anak, tapi nggak mau kerjasama ya sudah. Gitu. Tapi kalau diabetes, bapak sama ibu akan dibantuin semuanya A sampai Z-nya. Dari bikin jadwal, ngapain aja, pagi sebelum mandi misalnya harus sepeda dulu, nah skipping dulu, lompat dulu misalnya. Nanti ada tabelnya, kalau sudah skipping cetak kayak gitu. Jadi itu yang berbeda sama di tempat lain. Gitu. Ini ruang bridging nanti untuk olah otak namanya, gerak otak. Nah ini di sini. Dia sudah segini nih. sudah tingginya udah ngalahin saya gitu. Nanti Mas Farel ikut seminar ya. Ya, nah nanti Bapak Ibu boleh nanya ke anak saya proses terapinya gimana, selesai terapi kelas 5 ya waktu itu ya. Kelas 5 SD baru selesai terapi gitu-gitu. Dari 18 bulan. Dari kecil. Dari kecil lah kan. Dia emang inget tuh, mulai kapan nggak inget saya gitu, dari kecil sampai kelas 5 SD gitu. Sekarang sudah mau kuliah. Ini udah mau kuliah nih Bu. Kemarin keterima di perguruan tinggi tanpa tes, tapi sekarang lagi nunggu yang negerinya, lagi nunggu yang tes negeri ya maksudnya. Daftarnya ya dia, saya sih pengennya gini, kalau saya bisa diuri bisa ngawasin dia gitu tuh. Gitu. Nanti Mas ikut seminar ya. Silakan Bapak Ibu, silakan. Ini ruang SI. Ruang SI ini adalah untuk mematangkan sensorinya. Dan ingat, kalau terapinya itu tidak ada sensorisasi, satu, tenaga vibratornya tidak terkuras. Dua, ototnya juga tidak akan matang. Jadi nih, misalnya contoh tangannya nggak kuat, mau ngapain coba kalau mau bisa. Anak nulisnya males karena apa ya? Karena ototnya tidak siap. Gitu. Nah itu di sini di ruangan ini. Di ruangan ini ada fly fox, ada, dan ini aman semua. Kita bikin ini guys, Yamet itu sudah pengalaman 19 tahunan. Jadi memang sudah ada SOP alat, prosedurnya ini berapa bebannya itu sudah diuji. Itu yang berbeda dengan teman-teman terapi lain yang mungkin masih belum punya pengalaman. Nah, ini ruangan snoozle namanya, untuk anak-anak yang tantrum dan sebagainya. Nanti ada di sini, ada aromaterapinya, ada musiknya, ada cahayanya berbeda begitu. Ya, ini ruangan okupas terapi dan seterusnya. Jadi yang sudah ruangannya dan ruangan untuk terapinya, untuk terapi kelas, terapi bicara, terapi okupas, terapi budaya kayak gitu. Ini adalah ruang sensori. Gitu. Maka Bapak Ibu silahkan lihat. Nanti habis setelah itu mungkin kita mulai lagi kembali ke depan untuk seminar saya. Beda tekniknya itu satunya komunikasi. Ada ini ada anak yang lain juga, ada orang yang lain satu anak kemudian tidak ada yang jadi rumah itu karena gangguan kayak gitu
jawab pada spesialisasi tadi. Program tes itu apa juga? Koordinasi. Karena kan kita ini cuma sekarang kenapa? Dia nggak pede. Kenapa? Ini berdiri satu kaki koordinasi misalnya kayak gitu nanti programnya itu. Jadi nanti ini kayak gini-gini. Itu programnya jadi mungkin si angkutan ini, si anak lagi apa, gitu. Sesuai dengan masing-masing program tadi. Dan nanti harus dikejar Bu, kasihan karena kenapa? Akhirnya nanti dia kayak gini Bu, ngereject terus tuh. Nggak mau itu, jadi masalah jadi belajar. Gitu, boro-boro untuk itu belajar karena dia akan selalu menolak. Gitu tuh. Jadi menolak itu, nggak mau. Contoh kasusnya gitu. Itu kenapa? Karena kejelian anak-anak Indonesia berbeda dari Yamet itu langsung program jelas. Coba silakan biar yang saya tahu bahwa Dr. Gun ya, biasa dipanggil Dr. Gun, betul? Ya, Dr. Gun ini adalah lelaki lulusan SMA 2 Sukoharjo, betul? Dok, tahun 1994. Wah, kalau 94 saya itu masih unyu-unyu dok, masih sekitar 4 tahunan ya. Kemudian melanjutkan kuliah di Akademi Okupasi Terapi Surakarta dan lulus pada tahun 1997, betul dok? Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan program studi dokter di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2005. Dan katanya dokter yang berulang tahun pada tanggal 26 Mei ini, tahunnya tidak disebutkan nih supaya berasa 17 tahun selalu ya dok. Selalu energik dalam mengajar dan sangat update dengan penampilan yang dokter ini juga mempunyai hobi berolahraga. Saat ini beliau banyak kegiatan yang berhubungan dengan gangguan tumbuh kembang dan terapinya ke seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan untuk lebih sakral kembali, biarkan dokter memperkenalkan dirinya pribadi gitu ya, supaya lebih enak dan nyaman. Tapi sebelumnya boleh kita beri sambutan dengan tepuk tangan untuk dokter kita pada hari ini, Dr. Tri Gunadi, disilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, tadi saya cerita nih tentang anak saya. Tapi sebelum saya cerita tentang anak saya, ini istri saya. Jadi saya dalam membesarkan Mas Vera ini nggak sendiri, dan sangat besar peranan istri saya karena saya sibuk banget. Bahkan zaman dulu waktu saya bilang gini, saya tuh sempat nggak mau bawa anak saya kemana-mana, takut dibilang ih kok anaknya autis gitu. Jadi pun di rumah aja, nanti ayah, kalau saya waktu itu masih kuliah,
Jadi saya tuh kerjanya kuliah lagi. Sampai sekarang tuh saya masih ngambil kuliah lagi untuk ngambil psikolognya gitu. Jadi masih kuliah lagi di Unika Atmajaya untuk ngambil psikolognya. Nah, waktu kuliah itu saya bilang gini, Bun, kalau nanti ayah selesai kuliah itu karena saya kan PNS di Fatmawati, di Rumah Sakit Fatmawati. Kuliah tuh siang sampai sore sampai jam 8 malam. Saya nekat aja gitu, Bun, jangan dibawa kemana-mana, Bun. Nanti kalau ke situ ayah yang terapi. Tapi nggak sampai terus ternyata, karena waktu itu, waktunya padat banget. Nah, kebetulan Farel tuh punya bunda yang luar biasa, punya support system yang bagus. Kakeknya, neneknya itu sangat mendukung banget. Jadi ya terapi sama kakeknya, terapi sama neneknya, terapi sama bundanya gitu. Dan saya sangat terbantu banget dengan istri saya. Ini istri saya namanya Anggita. Mungkin saya sebelum cerita banyak tentang Yamet dan ini ngomongin tentang seminar, mungkin istri saya bercerita sedikit dulu tentang perjalanan Farel mungkin. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya seorang terapis, saya terapis okupasi terapi, lulusan UI angkatan pertama. Kebetulan waktu sebelum punya anak udah jadi terapis, jadi pas punya anak itu bisa mendeteksi sendiri, oh nih anak nih umur 6 bulan kok belum bisa diajak ciluba, belum bisa diajak interaksi, terus dia suka muter keliling rumah. Jadi dulu kebetulan karena hiperaktif, jadi rumah itu nggak ada isinya, cuma matras sama rak yang di tembok aja gitu. Jadi Nadia itu keliling, manja, teralis, sama paling atas tuh itu umur sampai 1,5 tahun tuh dia masih keliling. Terus suka sama benda yang bentuknya bulat. Jadi kalau dikasih mainan sepeda, bukan dinaikin tapi dibalik, rodanya tuh diputer-puter. Terus sampai umur 1 tahun itu, 1 tahun lebih, dia belum ada tanda-tanda bicara. Jadi kayak babbling, baba gitu dia nggak ada. Terus kalau dipanggil tuh nggak mau nengok, takut mandi shower, jadi maunya pakai gayung. Jadi kalau ikut saya ke hotel, yang dilihat pertama kali adalah kamar mandi. Jadi kita kalau nggak di hotel caranya ada bathtub. Ya, jadi kalau Jangan yang shower. Iya, jadi kalau ikut saya ke hotel kemanapun itu, yang paling dilihat sama master ini kamar mandi intim, gitu. Dan kalau ada shower, dia tidak mau mendekati kamar mandi. Ya karena ada gangguan taktil namanya. Jadi kalau baju baru juga dia nggak mau pakai. Jadi harus dicuci berulang kali, cuci gosok baru dia mau pakai. Dan itu terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi sekarang nih, karena sekarang nih Bu, Bapak Ibu, kalau nih orang tua lain tuh ya pada nggak mau beliin baju anaknya baju baru tak, gitu. Kalau si Farel ini kebalik, nggak mau anaknya dibeliin baju. Kitanya pengen banget dibeliin baju baru, dia yang nggak mau, gitu. Jadi baru-baru aja dia itu bisa mau dibeliin baju baru. Semenjak kelas berapa, Mas? Ya baru-baru ini aja lah gitu. Baru SMA ini aja. Setelah kenal cewek. Iya, jadi sebelumnya tuh dia pakai bajunya coklat-campur sampai kakinya nih sampai nyingkiran gitu, tidak mau dibeliin baju, gitu. Jadi baru-baru ini aja nih, mau dibeliin baju baru. Baju baru tapi mau langsung dipakai gitu, nggak harus dicuci sampai 10 kali gitu. Terus sama makan juga, dia milih maunya dulu mie instan. Jadi setelah kita tes food allergy, baru kita diet semua, plus satu rumah juga ikutan diet jadinya. Karena kan nggak boleh yang mengandung glukosa tinggi. Terus buah juga, kebetulan kan sukanya pisang sama jeruk, ternyata kan nggak boleh ya. Buah-buah yang berubah warna kalau dikupas itu ternyata nggak boleh. Jadi ternyata dia sukanya kan pisang. Kalau pisang tuh yang kecil-kecil dia bisa habis berapa sisir sendiri gitu. Mulai tes alergi itu jadi dia ketahuan nggak boleh. Nah dari situ udah mulai diet, satu rumah juga jadi nggak makan pisang. Makan mie instan juga dibatasin sebulan sekali. Terus sama dia kalau makan itu kalau dulu nyuapin nasinya masuk ke atas lidah ya. Kalau Farel tuh dia pasti lidahnya naik. Jadi kalau nyendok tuh nyuap pasti di bawah
gitu, karena dia ada gangguan taktil tuh raba, semua taktil dia gangguan. Ya, jadi permasalahan dasar itu yang sangat luar biasa kita mengenai itu adalah taktil itu. Taktil itu ada di 4 area di Bapak Ibu, di telapak kaki, jalannya cincin tuh. Dan nggak mau tuh menginjak kompos, nggak mau tuh menginjak pasir di ancol, nggak mau. Jadi terapinya saya ngebawa ini gali pasir, dicemplungin anaknya, dikubur. Iya kayak gitu. Jadi bahkan itu fotonya masih ada ya. Nah, makanya masih ya. Jadi fotonya itu setiap kali saya record soalnya, saya fotoin. Progresnya dari yang jerit-jerit, jempling, wah ngamuk-ngamuk luar biasa kalau diturunin di pasir. Sampai bisa gitu. Dan tadi 4 area kakinya juga semua tuh, kaki, tangan juga sama. Ini tangan ini tangan ini bener-bener dulu itu ampun-ampunan, megang apa aja tuh, cicing khas gitu. Sampai sekarang sama glitter, dia masih jijik sama glitter. Ini sampai sekarang glitter kayak gitu pasti itu. Tangan, badan, tadi badan itu baju, bermasalah dengan baju, bermasalah dengan kalau berkeringetan dikit itu langsung nggak nyaman gitu. Sama itu tadi mulut. Jadi 4 tahun itu sudah dari Vera tuh baru bicara umur 3,5 tahun. Dia 3 tahun itu baru bisa ngomong jadi kalau dipanggil namanya siapa gitu dia baru bisa ngomong itu 3,5 tahun. Baru bisa nyanyi cicak-cicak di dinding itu juga 3,5 hampir 4. Dan itu pun kita setiap hari nyanyi itu supaya terbentuk refleks. Jadi kata kuncinya adalah supaya terbentuk refleks kita nyanyi aja tuh cicak-cicak di dinding, cicak-cicak di dinding. Nah gitu. Jadi itu membentuk refleks itu. Jadi nantinya akan terbentuk refleks pada anak. Nah itu juga upaya yang semua keluarga ikut gitu. Dan bahkan eyangnya itu semenjak siap Vera dia berusaha autis pindah rumah ke tempat saya. Jadi sampai sekarang eyangnya itu sangat-sangat ini nggak mau kehilangan gitu tuh. Bahkan sampai mau kuliah ke luar negeri aja nggak boleh. Jadi hanya bolehnya di Jakarta. Iya, nggak boleh kuliah ke luar negeri. Itu karena saking awalnya bisa aja sih yang itu biasa aja, tapi begitu ketahuan dia autis langsung kayak overprotective banget. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyain ke istri saya dulu nggak? Karena nanti sebelum saya kalau ada yang mau ditanyain ke istri saya, karena istri saya mungkin nanti akan habis ini ngurusin diabetesnya. Ada yang mau ditanyakan ke istri saya berhubungan dengan Feral? Nggak ada. Oke, Feral dulu sekarang cerita. Mas Feral boleh cerita. Ini ada awalnya atau mungkin Bapak Ibu jadi tanya ya teman saya yang tanya. Ayo tanya ke Feral boleh? Mangga. Kita udah dikasih tahu sama ayah sama bunda. Oke, tanyaan jadi Bapak Ibu aja nanti kalau saya nanya nggak valid lagi gitu. Tanya ke Feral deh, nggak silakan tanya apa aja ke Feral. Mungkin kalau kemarin tuh yang waktu Mas Feral di Metro TV ditanyain sama Metro TV-nya kapan tahu autis ya? Kapan apa ditanya sama Metro TV-nya? Oh iya, kemarin juga sempat diwawancara sama Metro TV dan sebagainya. Gitu. Tapi Bapak Ibu aja yang nanya, monggo silakan tanya ke Feral apa? Ya. Tanya apa autis itu dari lahir apa memang ada luar ada pengaruh luar gitu misalnya? Oh iya. Itu makanya saya. Jadi autis itu nanti ada dua, ada progresi, ada regresi. Regresi itu yang pernah normal terus dia muncul jadi autis. Tapi kalau Feral mah dari kecil dari awal yang tadi kita bilang bahwa 6 bulan juga udah kelihatan gitu. Jadi kalau Feral itu penyebabnya karena keracunan. Jadi waktu istri saya hamil itu keracunan antara mercury sama timbal yang masih hasil. Jadi hasil pemeriksaannya itu karena ya timbal itu asap knalpot. Jadi rumah saya sama seafood. Ini istri saya punya setiap kali waktu hamil
Iya. Jadi ya setiap hari makan seafood gitu. Nah seafood itu kalau lagi hamil dihindari. Karena apa? Itu mercury tinggi. Mercury itu adalah logam berat yang mengendap di laut, Bu. Jadi laut kita itu sudah tercemar sama mercury. Jadi sebaiknya kalau hamil tidak makan ikan laut atau produknya laut, gitu. Jadi sel ini tinggi di mercury sama timbal. Timbal kebetulan gini nih, Bu. Rumah saya itu depannya pangkalan Metro Mini. itu kita masih kontrak. Itu tuh masih dari kontrak rumah ke rumah naik satu satunya lagi. Nah pas pas ambil Feral itu kita depannya itu masih kan yang di Jalan Pinang. Nah depannya itu tuh ini pangkalan Metro Mini. Jadi kalau udah subuh nih Bu, drum asapnya itu masuk ke rumah dan seterusnya. Nah istri saya lagi hamil. Nah keracunan timbalnya tinggi banget, berapa kali, 200 kali lipatnya orang normal lah keracunannya gitu. Nah itu yang kita harus mengeliminir tadi. Jadi pengobatannya salah satunya adalah mengeliminir si logam berat itu tadi. Merkurinya dibuang, timbalnya dibuang gitu. Jadi waktu kecil suplemennya banyak banget. Makan suplemen supaya ngilangin si timbal sama merkuri itu luar biasa. Dan dia tuh mau aja. Jadi sebut kata bapaknya dia akan mau apa aja minum obat. Jadi nggak nolak obat ya Mas ya. Gitu. Jadi itu yang akhirnya ngebantu saya juga karena apa? Nggak susah minum obat. Gitu. Dari kecil sudah makan obatnya sekali minum itu bisa 7 jenis sekali minum. Dan gede-gede banget. Segini-gini nih obatnya tuh. Gitu karena untuk mendorong supaya si timbalnya keluar dari tubuhnya dia. Gitu. Awal tanda-tandanya gimana? Awal ketahuan autis itu tidak ada kontak. Jadi kalau kita ngejawabnya di gudang tuh Bu, nah itu nggak ada respon sama sekali. Jadi tidak merespon saat di gudang, tidak ada kontak sama kita, cuek bebek, asik sendiri gitu. Terus tadi tuh Bu, cirinya adalah ada perilaku aneh, namanya repetitif behavior, jadi muter-muter roda, gitu. Terus asik sendirilah pokoknya gitu. Dan tidak ada kontak sama kita. Dan yang pasti adalah nggak ada bicara, Bu, nggak bisa bicara, gitu. Nggak bisa ngomong. Kan harusnya 18 bulan itu anak minimal 10 kata. 2 tahun minimal 50 kosakata dan 2 tahun Ibu minimal bisa berbicara kalimat pendek 2 kata. Misalnya enggak minum, nah gitu toh. Nah itu nggak berkembang dan ngamuk tantrum namanya. Kalau nggak diturutin kalau dia gerak dikit aja ngamuk kayak gitu. Itu ciri-cirinya. Oke. Pertanyaannya buat saya dulu deh, jadi mau tanya ke saya. Ya. Jadi kalau tanya ke saya nanti di sesinya belum. Oke, nanti tanya ke saya. Terima kasih. Perkenalkan saya Yayat Hidayat. Sebetulnya saya guru Pak dari SMA Negeri Tasikmalaya, guru matematik. Untuk pada saat saya alhamdulillah pengalaman saya hanya tertarik saja Pak tentang masalah ini. Kepada Mas Farel, sekarang sudah kelas berapa? Kelas SMA. Di SMA mana? Aljabar ya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, yang pertama, bagaimana interaksi dengan kawan, dengan teman-teman. Nah, apakah sudah bisa dengan kawan peserta yang lainnya? Adakah sudah bisa lebih tertarik kepada lawan jenis atau dengan teman-teman yang lainnya? Maksudnya volume bergaulnya itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, punya ketertarikan tertentu nggak sekarang? Ketertarikan terhadap sesuatu tertentu. Misalnya seneng ini, terus ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, punya prestasi yang bisa membanggakan orang tua nggak? Misalnya apa ya? Karena biasanya yang itu ada ketertarikan terhadap sesuatu sehingga dia punya kelebihan tertentu juga gitu. Itu aja deh. Ya, terima kasih. Jadi tadi untuk Bapak ya, pertanyaan pertama, kalau saya tuh udah bisa gaul sama orang lain atau belum? Nah, kalau sekarang tuh kayak di SMA ya, di sekolah saya tuh udah sering bergaul sama orang-orang lain.
udah sama teman-teman sekelas, teman-teman SMA, sama adik kelas. Karena ada pengaruh adik saya ya. Adik saya kelas 3 SMP. Nah, saya juga kadang-kadang suka main-main sama kelas 3 SMP atau sama SMA lain. Kebetulan karena Aljabar tuh kan SMA-nya dikit. Itu tuh total anak-anak SMA tuh nggak nyampe 500 deh. Jadi saya tahu deh semua orang di situ. Nah, terus untuk ketertarikan Kebetulan tadi adiknya satu sekolah, satu yayasan Aljabar juga. Jadi satu gedung gitu, tapi ada SD, ada SMP, ada SMA. Iya. Nggak Jadinya merasa minder nggak? kenapa? Nggak merasa minder nggak? Nah, tadi merasa minder itu kapan? Sudah mulai gaul kapan? Kalau mulai gaulnya itu mulainya kelas 8, kelas 9 lah, antara segitu. Sebelumnya kalau kelas 7 itu saya lebih ansos, lebih mojok Kak, daripada orang-orang. Sebutin ansos itu apa? Antisosial. Harus sebutin nanti Oh iya. Jadi itu perilaku saya itu pas SD sama SMP, saya itu jauh lebih menyendiri daripada orang lain. Misalnya ada tugas kelompok lah, ya udah saya mojok aja, yang lain kerjain. Saya ngeliatin doang, membantu. Terus kan pas itu kan saya masih belum sembuh ya, jadi kadang-kadang masih suka ngobrol sama sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Nah itu sama orang kan dianggap kayak aneh, anggap freak kan gitu. Jadi justru malah menjauh. Pernah ke Bali nggak? Bali nggak sama Pak? Pernah. Pas di tempat les. Iya. Saya ingat banget tuh sampai nangis-nangis. Wah, nggak inget sih. Tapi nangisnya inget sih. Terus sama udah itu aja. Oh ya, prestasi waktu itu saya juara 1 membuat film dalam festival lomba film. Itu kalau mau tahu aja, filmnya temanya pertemanan secara eternal. Nah itu lomba tingkat provinsi juara 1, alhamdulillah. Itu belum. Oke. Jadi film itu memang jago banget untuk editing. Jadi keren banget nanti bisa dan gini, lawannya itu pakai kamera beneran kayak gitu. Mas Vera cuma pakai iPhone ya. Kalau kemarin sih Pak justru pakai kamera DSLR sih. Nah, kalau teman-teman yang lawan-lawan DSLR sama yang lain kan pakai. Oh ada yang kayak gitu justru. Nah, jadi dan bahkan sekolah-sekolah lain itu sampai bikin skripnya gitu. Sedangkan Mas Vera siapa ini sudah minim sekali. Udah gitu kita dialog improv. Jadi apapun yang lewat di kepala kita sebut. Jadi itu pun nomor 1 gitu karena memang dan mungkin dari segi skenario editingnya bagus. Dan kebetulan belum di-upload dan pialanya gede banget ya Mas. Sekarang masih suka ngelayak nggak? Ngelayak sama gaul. Ya. Coba. Tergantung kalau ada duitnya. Maksudnya ketika proses pengen di sekolah, suka ngelayak tuh. Oh iya, kalau di sekolah iya. Kita kelas yang lain. Iya, itu ya. Tapi kalau masalah pergi-pergi keluyuran, kalau ke PIM, ke mall gitu, itu udah ada duit. Maksud Bapak, konteks ngelayak itu bukan ngelayak keluar. Maksudnya ngelayak tuh teman-teman sama Oh iya. mana itu sekolah itu. Ada ya? Kalau kan ada yang kamu Mas Vera main ke kelas lain itu karena istirahat. Atau jam pelajaran. Kalau dulu kan waktu kecil masih suka keluar kelas di saat jam pelajaran. Kalau ini kan sekarang udah enggak kan? Ya, jadi gitu. Fokus ya, kadang-kadang juga sih, karena masih tidak mudah distract. saya tuh anaknya mudah ke distract. Jadi kalau ada misalnya ada bocah lari-lari di depan, ya udah saya tontonin. Atau enggak ada daun gerak-gerak sendiri kena angin, ya udah tontonin aja terus. Bahkan sampai pernah ditegur guru kan kayak, Feral, paman tulisnya di sini ya, Feral ya, bukan di situ ya. Fokusnya masih kurang. Karena memang siswa saya Pak, kelas 15 sekarang itu sekali asupan kecil. Kayak ada lagi kan? Udah cukup.
gak bisa kemana-mana tanpa guling. Karena tuh guling dipeluk, terus ada talinya, itu saya ikat. Ada talinya saya ikat kemanapun, ke hotel, ke rumah nenek di Bekasi, terus sekolah udah. Sekolah karena saya bilang bahwa aturan harus ditegakkan. Jadi kapan boleh, kapan nggak boleh. Makanya gini, anak itu sangat penting itu. Kalau orang tuanya tidak memberikan aturan yang jelas, akan sulit. Dan bahkan untuk supaya sekolah tidak bawa bullying pun, hasilnya. ya. Dan guling itu pun untuk dapat dimasukkan ke kantong itu saya mesti curi. Jadi saya setiap hari itu tugasnya nyolong isinya guling. Jadi dakronnya itu saya curi satu-satu sampai benar. Masalahnya juga nggak nyadar kalau itu, iya. Jadi itu dicuri aja tuh, dicuri, nih colong sedikit demi sedikit sampai hilang. Ya sampai kempes. Kita bilang cuma, gulingnya habis kempes, gitu. Terus tinggal sedikit, tinggal sarungnya doang. Dan itu tetap dibawa ke sekolah, tapi dikantongin. Saya bilang, kantongin. Nggak bisa dibawa-bawa, tidak perlu diikat-ikat, kantongin, gitu. Jadi sekolahnya dikantongin, tidak perlu dikantong, gitu. Jadi ada aturannya. Ini adalah untuk mengurangi itu harus ada upaya. Karena kalau nggak diupayakan, tetap akan kayak gitu terus. Tetap akan ada benda. Kenapa? Iya kan? Iya, ikutin. Kembali lagi tadi tuh. Aturan itu harus tahu. Anak itu harus tahu bahwa kapan boleh, kapan nggak boleh. Gitu. Jadi tetap boleh, tapi dengan cara apa? Nah, kayak gitu. Jadi kantongin ya. Terus kita nggak curi-curi aja tuh. Kita harus cari akal untuk ngabisin si kulit itu. Dicuri satu persatu, dibuang dakonnya, gitu sampai habis dakonnya. Namanya udah punya pacar belum? Berapa bulan yang lalu ya nanya kalian? Udah setahun nanya ke saya tuh Bu, gitu, ayah tempat nasi goreng yang enak di mana ya? Saya awalnya nggak tempat nasi goreng kan kita biasa makan di Solaria, enak tuh, di Imperial Kitchen enak tuh, gitu. Saya nggak ada kalau itu mau ngedit. Jadi itu ngedit ternyata. Terus saya tanya sama siapa, saya kepoin Instagramnya. Instagramnya saya kepoin tuh, si Instagram si cewek itu. Ternyata ngedit sama si cewek itu ke makan nasi goreng. Oke, ada lagi yang ditanyakan ke Farel? Ini teman saya yang dari jauh-jauh. Ya ampun, lucu banget. Apa kabar? Jadi saya itu konsultan di Duri, itu daerah Riau. Ibu Aisyah ini dulu sekolah di Duri sana. Dan di sini kapan? Sudah kapan? Udah mana balik ke Rana, ke Bengkulu, Lombok. Oh iya. Berkelana. Dulu mau bikin apa di Lombok. Pengen di sini dulu, di Lombok ya. Padahal kemudian udah selesai loh Pak. Enggak ya, mau ditanyain apa? Oke, bismillah. Mas Farel mau tanya, waktu SD itu pakai guru pendamping apa gimana ya Pak? Iya, Kebetulan konsultan sekolah itu adalah saya. Jadi saya konsultan di sebuah tempat namanya Kidzania. Saya punya sama ownernya itu bikin namanya Kidzania di Jakarta. Nah, Kidzania itu punya sekolah namanya Al-Jabar. Nah, konsultannya saya juga. Jadi memang sebenarnya awalnya Mas Farel ini tidak diterima di sekolah itu karena memang sekolah umum sebenarnya Al-Jabar itu adalah sekolah umum karena itu memang sekolah si orangnya cuma punya keinginan untuk mendirikan sekolah selain Kidzania itu. Nah, saya bilang karena saya cuma gitu. Nanti saya jadi guru-gurunya untuk saya edukasi. Jadi memang
dilepas aja. Dilepas, tapi memang gurunya semuanya sama saya. Itu karena kebetulan saya di situ juga. Dan setelah viral itu banyak anak ABK yang diterima. Nah, termasuk anaknya Bapak Yusril. Ya, anaknya kami itu banyak di situ. Ya, anaknya Hamil kita anaknya Noras Biro itu ABK juga. Iya, masalah sama saya juga. Jadi memang akhirnya setelah itu diterima banyak ABK di situ. Karena memang sekolah anak-anaknya pejabat dan ini artis gitu. Jadi memang nggak ada sedikit di situ, karena memang keputusannya begitu. Tapi ya itu tadi gurunya sudah siap sih, sudah siap bagaimana nangannya. Dan cukup kooperatif ya mas ya guru-gurunya ya. Itu di gurunya pas di tempat les, kalau di sekolah? Kalau di sekolah itu kami ciptakan benar-benar suasana yang memang bagus. Karena memang values-nya, apa memang values-nya sekolah itu? Kayak ini, values itu kadang gini, sekolahnya bagus values-nya, tapi gurunya nggak nyampe, murid-muridnya nggak nyampe, itu yang berbeda. Kalau sekolah itu nyampe values-nya dari sisi owner-nya sampai ke bawahan, sampai ke tukang sampingnya, itu keren. Dan ada banget nyampe. Kita punya values, ada values tadi tuh, di values itu bahkan murid hafal, gitu. Karena kita tanamkan betul-betul. Dan bahkan kami memberikan sertifikat ya, mas ya. Bulan ini siapa yang punya pinter paling bagus, gitu. Pemilihannya gimana mas? Biasanya seperti itu sertifikat itu? Itu pemilihan langsung dari gurunya. Jadi per minggu kan kita ada kayak acara gitu ngumpul di aula. Nah itu setiap minggu dipilih tuh dari setiap kelas. Gak cuma satu siswa doang, karena bisa sampai berlima, bersepuluh, satu angkatan malah atas partisipasi dalam aktivitas sekolah. Jadi kayak misalnya waktu itu communicator sama reflektif. Ya, reflektif itu bagaimana dia menyadari diri sendiri bahwa apa ya yang kurang, apa yang lebih gitu. Kalau gagal itu kenapa gagal ya gitu. Nah itu setiap minggu itu ada sertifikat yang diberikan kepada siswa. Jadi kalau bully akan sangat minim sekali kecil di sekolah, karena sekolahnya sudah sangat. Jadi gini, memilih sekolah itu penting. Karena itu kenapa? Anak kita jadi aman, anak kita tidak terjadi bully tadi. Dan bully itu jahat banget, karena menurunkan, mendegradasinya sangat luar biasa, percaya diri dan seterusnya. Dan kebetulan alhamdulillah tadi itu, saya dapat sekolah yang bagus, sekolah yang memang prinsipnya bagus, tercover dari mulai kepala yayasan sampai ke guru sampai ke teman-temannya dia. Aman, gitu. Cari sekolah yang aman itu penting. Iya, betul. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Mas tadi tuh ya bilang suka ketawa sendiri, suka ngomong sendiri gitu ya. Nah, Mas Farel tuh bagaimana untuk menghindari untuk ngomong sendiri, ketawa sendiri gitu, berusaha bagaimana gitu? Ya mas, usahanya mas untuk mengurangi ketawa sendiri, ngomong sendiri gimana? Kalau untuk full proses gimana caranya biar nggak ngomong sendiri, itu saya udah lupa sebenarnya sih. Tapi yang paling intinya saya menetapkan mindset kayak gini. Kalau saya ngomong sendiri, ketawa sendiri, nanti kayak dianggapnya deflectnya kayak orang itu dong, aneh dong, kayak orang freak. Nah kalau orang normal kan biasanya nggak kayak gitu. Nah makanya di mindset saya itu di set pikirannya. Kalau saya melakukan kayak gini, berarti nanti dicapek kayak orang aneh itu, orang gila. Iya. Ya makanya gini nih. Saat anak lain membuli anak kita, satu hal yang perlu jadi refleksi kita sebagai orang tua, jangan nolak. Pasti ada something pada anak kita, gitu. Jadi jangan sampai lu ya, gitu. Jangan sampai marah sama si anak itu. Justru yang harus kita evaluasi adalah kitanya dulu sama anak kita, gitu. Kita akan berupaya untuk jadi kitanya sendiri juga ada upaya. Termasuk tadi menyatakan mas, makanya gini ya mas ya, nanti gini ya, gini ya. Gitu. Jadi sebelum kita itu tadi denial dan seterusnya itu sangat penting bahwa kitanya sendiri juga harus menyadari bahwa kita harus improve, gitu. Karena memang itu ada something. Saya sadarnya gitu ya, seperti anak saya ya, begini kan suka ngomong sendiri, suka tahu. Minta bantuan sama tempat terapinya bu.
Jadi nanti tempat terapi punya trik, punya tips, punya cara, punya terapinya. Salah satunya adalah namanya recognition terapi. Nanti ada gambar-gambar yang, salah satunya adalah namanya rule. Rule itu adalah namanya, kalau bahasa Indonesia namanya hati nurani Bu. Yes, no. Gimana sih kriteria anak yes? Gimana kriteria no? Digambarin Bu, benar-benar dari itu nanti harus bikin gambar di rumah. Ini nih, yes, no. Ini loh yang yes, yes itu Bunda suka. No, ini loh no, Bunda gak suka, ayah gak suka, ayah paling gak suka sama anak ini. Dicap bener-bener, makanya kamu jadi harus yes, jangan no, gitu. Nah, dan harus tegas Bu. Kalau anak berikutnya, kok kayak gitu lah? Ayo, yang yes kayak gimana? Gitu. Jadi kita gini Bu, empatinya dijalankan. Jadi di dalam PDS tadi salah satunya adalah empati. Empati itu gini Bu, kalau kamu dipukul jangan pukul, kalau mau dicubit jangan cubit, kalau mau disayang harus sayang, kalau kamu nggak pengen dimarahin jangan pengen marah, kalau pengen itu sama Bunda harus terus sama Bunda. Dan itu di statement, kalau kamu nggak terus sama Bunda ya sudah nggak usah. Bahkan Bunda nggak akan kasih nasi, nggak akan kasih makan, nggak kasih itu, gitu. Kalau kamu nggak nurut, kalau kamu nurut ya Bunda serius banget, gitu. Jadi ingat empatinya dijalankan tuh. Jadi ibu jangan sampai gini nih. Kok baru sebelum ini kenapa nggak ibu kok malah ibu jangan ya tadi kembali lagi kalau kamu apa yang dibilangin kamu harus benar. Tadi Bu gambarnya harus benar dulu. Ini mana yang benar, ini yang nggak benar. Ini mainan yang rapi, ini mainan yang terus, mainan yang tidak berantakan gitu, mainan yang berantakan. Nggak boleh. Jadi harus semua. Jadi rule itu harus semua dijalankan, tidak boleh hanya satu sama papanya doang. Gitu. Rule ini tadi rule aturan, yes sama no, gitu. Jadi saatnya mandi ya mandi, gitu. Dan tadi dibilang Bu, kalau mau diturunin sama Bunda harus nurut sama Bunda. Kalau kamu nggak nurut sama dan nggak boleh di-placement gini. Bilangin papa lo, bilangin dokter lo, ya nggak boleh. Karena anak itu harus patuh sama si orang itu, bukan pelampiasan. Bilangin Pak Guru lo, nah itu nggak boleh. Sengeri apapun Bu, mendingan sekarang ditangani dibandingkan nanti jadi pembunuh nantinya. Jadi mendingan sekarang. Jadi gini, kalau saya nggak benahin Mas Felis dulu, mungkin saya akan sudah kalah nih. Nih tinggi badannya aja udah kalah ya Mas ya. Gitu. Itu. Jadi pikirin masa depan. Jangan pikirin hanya sekarang saja. Pikirin masa depan. Mendingan sekarang, kapan lagi? Kalau udah kalah lebih berbahaya lagi. Iya tuh, Mas Felis tahu tuh. Kalau lagi pas, Mas golden age. Oh, karena dia udah belajar banyak Bu. Di sekolahnya juga banyak belajar, jadi dia tahu tuh golden age itu apa. Golden age itu usia emas. Gitu. Oke, ada lagi yang menanyakan? Cukup? Oke, terima kasih Mas Felis, terima kasih Bun. Oh, masih ada. Silakan. Silakan. Tapi ini pertanyaannya buat orang tuanya. Oh, ke saya aja ya, nanti. Yang ini ke Mas Felis dulu aja. Ini lagi persiapan untuk konser, untuk panggung besar gitu. Dan terakhir konser yang kayaknya kapan sih? Ayo lupa. April itu konser untuk yang musik, gitu. Jadi setiap hari memang juga sibuk juga. Jadi makanya kebetulan saya ajak karena hari ini. Dan kita juga baru sampai tadi pagi jam 3 pagi. Baru sampai jam 3. Karena saya baru landing itu jam 9 malam dari Balikpapan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farel, cakep ya. Kayak saudara saya kan mirip banget autis ya. Dia kelas 3 SMP. Tingginya sama, cakepnya sama. Mau nanya ya, kalau belajarnya itu gimana Mas Farel? Kan biasanya kalau saudara saya belajar sekali belajar dia ingat, pinter gitu. Cuma yang ngomongnya masih diulang-ulang gitu aja. Belajarnya ini harusnya gimana? Biar konsentrasi, biar fokus gitu. Nah ya, makasih. Kalau untuk teknik saya agak sama sebenarnya sih. Saya harus diulang-ulang dulu biar gampang, biar ingat. Terus nanti juga dicatat di buku.
Udah selain catat di buku, saya juga minta bantuan tutor sama gurunya. Kayak misalnya untuk matematika, saya setiap jam 4 sore setelah pulang sekolah ya, saya itu tutor, ada private session sendiri sama guru itu. Itu antara belajar baris deret, apa kayak pokoknya saya masih belum ngerti. Kan soalnya semester depan kan udah UN ya, UN, nah terus SBM, seleksi bersama. Nah itu benar-benar harus intensif tuh, pelajaran-pelajaran yang belum saya ketahui, masih yang belum hafal. Untuk ada bimbel setahu saya. Jadi selain intensif tadi tutor sama guru, saya sore juga ada les bimbel. Kata kuncinya adalah disiplin. Jadi kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus nggak disiplin, udah runyam semua. Ketinggalan satu langsung pop, ketinggalan semua, gitu. Dan satu ketidakmampuan itu merusak semua, gitu. Jadi saat bikin satu soal bisa merusak seluruh soal, gitu. Itu pada anak kita beda sama anak normal. Anak normal bisa skip dulu aja deh, gitu. Kalau anak ABK tuh penasaran sama yang tadi nggak bisa tadi tuh, gitu. Itu yang nanti akan ganggu semua malahan. Jadi kata kuncinya disiplin dan pemantauan, dan paling penting adalah kedua orang tuanya sebenarnya. Anak itu gimana bisa disiplin kalau orang tuanya aja nggak pernah ngurusin, nggak pernah mas itu penting, teguran itu penting, ngarah itu penting. Jadi polisinya lah kita itu, gitu. Jadi polisinya anak ABK itu harus banyak. Kalau anak ABK polisinya minim, semua daerah akan cukup, gitu. Dan alhamdulillah Mas Farel sudah terletak dengan baik, gitu. Dan sekarang sudah bisa jemput saya dari bandara. Udah senyetir sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau saya pulang dari bandara yang jemput Mas Farel. Karena saya biasanya itu kalau seminar di luar kota, pulang itu sekitar jam 9 malam ya Mas ya, jam 9 dan 10 malam, gitu. Sopir saya udah nggak ada, udah pulang saya segitu. Yang jemput Mas Farel. Nah, fokus nyetir. Kalau sih saya juga jujur lagi improve kalau soal fokus nyetir. Kadang-kadang saya meleng ngeliat spion, tau-tau depan ada motor, rem mendadak dong. Ya, jadi kalau nyetir itu intinya gini nih Bu, Bapak, berikan kepercayaan, jangan overprotective. Orang tua gimana anaknya bisa percaya diri kalau orang tuanya tidak memberikan kepercayaan padanya? Jadi ya terus terang nih Bapak Ibu ya, namanya kita orang tua yang nggak tega, nanti nabrak, nanti mobil gue bare, apalagi mobil saya baru, nanti gini, gitu. Tapi kepercayaan itu penting. Apa sih artinya balik mobil misalnya gitu, dibandingkan anak saya belajar, gitu. Jadi berikan kepercayaan ini padanya, dan masih diawasin ya dia, masih kita tuh, ayo Mas, awas tuh, ayo, kayak gitu. Jadi tapi kata kuncinya adalah berikan kepercayaan diri padanya. Jangan terus dibantu, jangan terus ditempelin kalau pengen mandiri, pengen sukses kayak gini. Terus terang tiba-tiba loh kayak gini nih, karena susah kalau paling penting kan itu. Justru dari kitanya dulu, dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya aja udah masih nempel, masih nggak tega, masih kayak gitu, udah anaknya nggak berkembang. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan ke Mas Farel dan Bundanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, oh ke ibunya enggak. Bu, sesabar apa Ibu menangani Farel waktu kecil? Pasti kan kalau autis tuh kayak ngamuk apa gitu. Kalau saya kan kayak emang ada gimana ya, ada gak sabarnya gitu. Kalau Ibu sesabar gimana gitu? Saya juga nggak sabar Bu orangnya. Jadi saya nerapin sistem reward punishment sama Farel. Jadi kalau misalkan dia apa ya contohnya ya, lempar-lempar apa gitu ya, barang gitu kan, dia ada punishmentnya khusus. Jadi misalkan dia ditaruh di ruang ada kamar yang dia biasa buat ngamuk, khusus kalau dia ngamuk tuh guling-gulingan di situ ya taruh dulu di situ. Walaupun dia nangis karena nggak boleh keluar,
kan dia sukanya mainan CD bekas, bukan CD bekas, semua CD sih baru sama bekas juga sama aja, sama dia buat main pikiran. Nah itu aku ambil, dianya aku masukin ke ruang punishment. Jadi dia udah kalau jadi nggak usah pakai ngamuk-ngamuk kita kayak apa enggak, begitu dia udah salah kita kasih tahu dulu, ini kan tidak boleh lempar piring atau apa yang pecah, terus masukin diambil mainannya. Cuma kalau dia kayak piring sih saya nggak kasih dia bersihin, cuma kalau kayak makanan apa yang dijatuhin sama dia saya suruh diambil, beresin dulu sampai selesai rapi baru punishment ke ruangan khususnya dia buat ngamuk gitu. Jadi Bapak itu harus punya yang namanya time out place, tempat untuk time out. Time out itu penting, jadi anak tahu sadar bahwa dia salah. Kalau tadi time out, dia nggak nyadar. Time out ini ada 4 kalau Bapak Ibu tahu. Time out itu satu, yang pertama namanya privilege, time out privilege. Ambil kesempatan yang dia menyenangkan. Jadi nggak ada lagi namanya komputer, nggak ada lagi namanya ini. Nah, itu. Jadi itu namanya time out privilege. Kedua adalah time out waktu kesenangannya dia. Jadi yang harusnya itu weekend itu kita jalan-jalan dulu seharian, jadi cuma atau mungkin weekend itu dia nonton TV bisa 2 jam, main game 2 jam, jadi cuma 1 jam gitu. Jadi privilege, waktu, tempat itu khusus, tempat itu nggak boleh yang sehari-hari buat main, tempatnya khusus, tempat tantrumnya. Makanya kalau di sekolah itu ada namanya ruang tantrum, kalau di rumah ada namanya tempat ruang time out gitu. Bisa bergudang, bisa apalah pokoknya, tapi jangan yang digunakan setiap hari gitu. Jadi dia tahu bahwa itu namanya tempat time out gitu. Dan ditulis itu time out room gitu. Dia tahu tuh. Dan yang keempat adalah time out body part. Kalau udah nggak mau kalau biasa banting-banting barang, ini akan diikat, akan dimasukkan ke dalam tangan, diikat pakai plastik bandage, pakai bandage namanya. Bandage itu beli di apotek, lentur kok, aman, nggak nyakiti gitu. Tapi akan diikat pakai plastik bandage itu. Dan waktu time out itu adalah hitungannya dalam psikologi adalah 1 menit per usia. Kalau 3 tahun berarti 3 menit diikatnya gitu. Kalau 7 tahun ya 7 menit. Nah, biasanya tadi di time out di ruangan tadi tempat. Terus dia berontak nih, keluar nih sebelum 7 menit. Ulang lagi dari awal, reset lagi. Enggak, Bu, anak aja. Jadi gini, namanya konsekuensi. Konsekuensi itu dia akan tahu, Bu. Jadi kan gini, Bu, kalau dia bagus kita sayang, kalau nggak bagus kita nggak sayang. Itu jadi gini, jangan pernah berpikir itu pernah pada mental. Lah itu kan dia akan tahu bahwa oh kalau gue jelek, gue tidak disayang. Kalau gue bagus disayang. Jangan yang sayang kalau bukan. Jadi itu kalau dia bagus disayang. Jadi kita itu jangan kurang reward juga, gitu. Jadi nggak ada yang namanya dia itu berkurang sayang sama kita berdua, enggak. Gitu. Karena memang sudah sesuai. Ya, jadi ini namanya konsekuensi, Bu. Kayak gini, Bu, Ibu kerja sama saya. Rajin saya kasih bonus. 10 bonus sehari, Ibu tahu bahwa potongannya 50.000 sehari, gitu loh. Jadi bukan Ibu trauma, Ibu jadi jauh tentang enggak. Ibu jadi tahu bahwa oh, Ibu nggak boleh bolos ya. Jadi konsekuensi saya gitu ya. Oke. Oh banyak banget. Oh reward itu ya beli CD baru buat dia. Kalau yang udah lama kan udah ya bocel-bocel. Dia kalau hadiahnya cuma gitu doang sih gampang kalau dia tuh. Karena dia sukanya sama benda bulan. Jadi kalau dia bagus nih misalnya kalau itu dulu terapi sehari itu 4 jam. 2 jam pagi, 2 jam sore. Jadi dia tuh bisa bolak-balik ke klinik. Kan ada masanya dia bosan, jenuh, nggak mau terapi gitu. Jadi kalau kamu mau terapi nanti hari Minggu kita pergi beli CD baru gitu. Bilang gitu aja dia udah senang. Terus emang dapat CD ya, CD yang 5 ribuan itu nggak jelas CD apa aja, pokoknya CD. CD dangdut juga bisa. Enggak, dia buat main mobil-mobilan. Dia bukan ditonton, bukan buat ditonton tapi buat disetir. Obsesinya dia kan main. Jadi keliling-keliling rumah dari depan sampai dapur sampai kamar pembantu, kamar dia keliling-keliling.
tapi CD-nya baru gitu, dia suka. Rewardnya itu simple. Sama ini, boleh makan mie instan. Jadi kalau misalkan punishment-nya kan dia mie instan kan awalnya saya gradasi nih, seminggu sekali bolehnya, nanti 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali. Kalau